Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Bagir Alaidrus. Ya, lanjutan yang kemarin lah ya, Gerbang Pembatas. Dan ini adalah bagian keduanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Mereka melanjutkan tidur mereka, walau masih banyak pertanyaan perihal hal aneh yang baru saja mereka alami. Ayah mulai berkokok. Keisha terbangun dari tidurnya. Ia terbangun dan melihat keluar rumah. Ada beberapa orang yang sedang menyapu halaman. Kali ini, Keisha merasa tenang karena hari sudah benar-benar pagi. Keisha membangunkan kedua temannya dan memberitahu kalau hari sudah pagi. Mereka bangun dan merapikan alas tidur mereka. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita yang membawakan makanan untuk mereka. "Perkenalkan, saya Siti, istri darinya Mang Badru," ucap wanita itu. Keisha menyuruhnya masuk dan mengucapkan terima kasih. Namun, ia ingin bertemu Tasya karena tidak sempat melihatnya sebelumnya. Tasya pun memberikan salam pada bibinya itu. "Saya bibi kamu, Tasya. Maaf ya, kemarin saya nggak nyambut kamu," ucap Bi Siti. "Iya Bi, nggak apa-apa. Emangnya bibi habis dari mana?" tanya Tasya. "Bibi habis dari rumah pengasingan. Wajarlah, namanya juga cewek," ucap Bik Siti. Mendengar jawaban Bik Siti membuat Tasya bingung. "Rumah pengasingan itu apa, Bi?" tanya Tasya. "Oh iya, kalian belum tahu ya? Ya udah, kalian siap-siap dulu. Nanti Bibi ajak kalian keliling desa ini," ucap Bik Siti. Mereka mulai bersiap-siap karena Bik Siti akan mengajak mereka berkeliling. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan mengelilingi kampung. Bik Siti memperlihatkan semua sisi desa dan kebiasaan masyarakat di sana. Ada peternakan, perkebunan yang mereka tanami sendiri dan akan digunakan secara bersama-sama. "Kalau di sini semuanya ngutamain kekeluargaan, makanya kami suka berbagi satu sama lain," ucap Bik Siti. Sambil terus berjalan, Keisha tidak sengaja melihat ada keanehan pada dinding kayu yang mengelilingi desa, di mana ada tulisan di sepanjang dinding kayu itu. "Bik Siti, maaf, kenapa banyak tulisan aneh di dinding kayu itu?" tanya Keisha. "Iya, semuanya itu dibuat sama leluhur supaya kita terlindungi dari hawa jahat yang ada di luar," jawab Bik Siti. Lagi dan lagi, jawabannya adalah seputar kekhawatiran mereka tentang makhluk yang lebih berbahaya dari hewan buas. Setelah mengelilingi desa, Bik Siti juga mengajak mereka untuk pergi keluar desa. Namun, mereka sedikit takut karena khawatir ada hal yang berbahaya di sana. Bik Siti mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan rumah pengasingan pada mereka yang ternyata lokasinya ada di luar desa. Berjalanlah mereka menuju ke arah gerbang. Setelah itu gerbang dibuka dan mereka keluar dari desa, lalu berjalan ke arah belakang desa.
Siti menuntun kami untuk tetap beriringan. Dari kejauhan, perlahan terlihat bangunan seperti rumah berukuran kecil yang dikelilingi pagar berukuran kecil. "Bi, itu rumah siapa? Kok ada di luar desa?" tanya Keisha. "Itu rumah pengasingan yang Bibi maksud," ucap Bibi. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud rumah pengasingan yang letaknya di luar desa dan sangat dekat dengan hutan. "Maaf Bi, rumah pengasingan itu buat apa sih? Kok ada di luar desa?" tanya Keisha. "Rumah pengasingan itu dibuat oleh para leluhur buat kami nampung wanita yang lagi datang bulan, supaya mereka dilindungi dari sesuatu yang jahat," ucap Bik Siti. "Tapi Bi, bukannya bahaya kalau ada orang yang tinggal di rumah kayak gini? Kan hewan buas bisa aja muncul tiba-tiba," ucap Karin. "Hal yang lebih ditakutkan warga desa bukan cuma binatang buas. Ada yang lebih menakutkan lagi," ucap Bik Siti sambil tersenyum kecil. Walau aneh, namun mereka harus menghargai kepercayaan yang ada di desa itu. "Jadi kemarin Bibi menetap di rumah pengasingan itu?" tanya Tasya. "Iya, udah hampir 4 hari 3 malam Bibi tinggal sendiri di rumah pengasingan," ucap Bibi sontak saja membuat jawaban mereka kaget. Bagaimana tidak, Bik Siti bermalam sendirian di tempat yang sangat menyeramkan itu. Bik Siti menjelaskan hal itu untuk membuat wanita aman, karena wanita yang sedang datang bulan darahnya wangi dan dapat menjadi incaran makhluk halus yang menghuni hutan. "Tapi Bi, bukannya lebih bahaya kalau mereka dibiarin di sini kayak di hutan gini?" tanya Keisha. "Nggak bahaya lah. Malahan mereka akan terlindungi dari ancaman yang nggak bisa mereka lihat. Rumah pengasingan itu dibuat dengan banyak mantra dan ilmu yang kuat. Para leluhur katanya butuh waktu 30 tahun untuk menyempurnakan mantra yang ada di dalam rumah itu," ucap Bik Siti. Tak berapa lama kemudian Bik Siti kembali mengajak mereka masuk ke dalam desa. Bik Siti langsung pamit karena harus menyiapkan makanan untuk mereka. Keisha merasa mulai sedikit tidak nyaman di desa itu karena banyak mitos yang masih dipercaya warga desa itu. "Baru sehari di sini, tapi rasanya udah nggak betah," ucap Keisha. "Iya, gue nggak bisa ngebayangin kalau Tasya sendirian di kampung ini," sahut Karin. Perlahan Tasya keluar dari kamar sambil menatap Keisha dan Karin. "Lu kenapa Tasya?" tanya Karin. "Gue datang bulan lagi," jawab Tasya. "Ya terus kenapa? Lu bawa pembalut kan?" tanya Karin. Mereka terdiam sesaat. Namun Keisha sadar apa yang sedang difikirkan oleh Tasya, yaitu rumah pengasingan. Keisha ingat kalau bibinya bilang siapapun wanita yang sedang datang bulan harus pindah sementara ke rumah pengasingan. "Kalian sadar nggak sih apa yang bibi bilang tadi?" ucap Tasya. "Iya Tasya, gue paham apa yang lu pikirin. Terus gimana? Apa kita harus bilang?" tanya Keisha. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena jika ada warga yang tahu Tasya sedang datang bulan, pasti mereka membawa Tasya ke rumah pengasingan itu. "Gimana kalau kak nggak perlu bilang? Nggak perlu bilang kalau Tasya sedang datang bulan. Kan nggak ada yang tahu juga," ucap Karin memberi pendapatnya. "Tapi apa nggak apa-apa? Tapi tadi Bisiti bilang kan kalau hal itu harus dilakuin," ucap Keisha. "Udahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi head harus diasingin? Udah kalian diem aja, gue nggak mau ke rumah pengasingan itu," ucap Tasya. Pada akhirnya mereka setuju
untuk menyembunyikan fakta bahwa Tasya sedang datang bulan. Walaupun Keisha sangat khawatir karena harus membohongi dan menyepelekan tradisi yang ada di desa itu. Hari sudah mulai sore, dan lagi Bik Siti mengunjungi mereka untuk membawakan makanan. Kebetulan saat itu Keisha dan Karin sedang bergantian mandi sore. "Maaf ya Bi, jadi ngerepotin," ucap Tasya. "Iya Tasya, nggak apa-apa. Maaf ya, cuma bisa nyediain makanan seadanya. Oh ya, sekalian Bibi mau ambil piring yang tadi pagi ya," ucap Bik Siti. Tasya masuk ke dalam dan mengambil piring yang sebelumnya dibawakan oleh Bik Siti pagi tadi. Saat Tasya berbalik, Bik Siti memanggilnya, "Tasya." Tasya pun berbalik dan menjawab panggilan Bik Siti. "Iya Bi, kenapa? Kamu lagi datang bulan ya?" tanya Bik Siti. Tasya sangat kaget. Ia berpikir bagaimana tahu Bik Siti tahu kalau ia sedang datang bulan. Enggak Bi," ucap Tasya. "Coba kamu lihat celana kamu," pinta Bik Siti. Tasya pun melihat selangkangannya. Ternyata darahnya ngerembes ke celana. Hal itu wajar, karena di hari pertama biasanya darah akan keluar banyak. Tasya pun bingung harus mengatakan apa. Bik Siti memberitahu Tasya bahwa ia harus siap tinggal sementara di rumah pengasingan. Tasya tidak dapat menyembunyikannya lagi. "Tasya, sebelum matahari terbenam kamu harus sudah ada di rumah pengasingan. Bibi bakal siapin keperluan kamu," ucap Bik Siti. Keisha dan Karin selesai mandi, lalu melihat Tasya dengan wajah kebingungan. Ia pun menjelaskan pada Karin dan Keisha kalau bibinya tahu dia sedang datang bulan dan akan membawanya ke rumah pengasingan. "Gimana dong, gue takut nih," ucap Tasya. Keisha terbesit sebuah ide. "Gimana kalau kita ikut lu ke rumah pengasingan aja, biar lu nggak sendirian." "Nah, ide bagus tuh. Ya udah kita bareng-bareng aja di sana," ucap Karin. "Ya udahlah, asalkan ada kalian, gue nggak masalah," ucap Tasya. Beberapa menit kemudian, Mang Badru dan Bik Siti datang menemui Tasya untuk mengantarnya ke rumah pengasingan. Di situ, Tasya memohon untuk mengajak temannya bersamanya. Mang Badru mengizinkannya, namun hanya boleh membawa satu orang untuk menemani Tasya. Di situ Karin bersedia menemani Tasya di rumah pengasingan itu, karena jika Keisha yang ikut Karin maka akan sendirian di rumah, dan ia tidak suka sendirian. Akhirnya Tasya dan Karin pergi ke rumah pengasingan itu, diantar oleh Mang Badru dan Bik Siti. Keisha sedikit cemas karena temannya harus bermalam di tempat yang cukup menakutkan. Keisha terpaksa harus tidur sendirian. Seperti malam sebelumnya, terlihat ada orang yang berkeliling sambil membawa obor. Rasanya Keisha sulit untuk memejamkan matanya dan terus memikirkan kedua temannya itu. Tasya dan Karin tidur berdekatan melawan rasa takut mereka. Sebelumnya, Mang Badru berpesan pada mereka berdua untuk tidak meninggalkan rumah pengasingan apapun yang terjadi. Namun mereka terdiam karena mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari luar rumah pengasingan. Suaranya terdengar sangat dekat. Namun sayangnya mereka terlalu takut untuk memeriksanya dan berusaha untuk mengabaikannya saja. Mereka mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sontak mereka terbangun dan merasa sangat ketakutan. "Tasya, gue takut banget. Itu suara apa ya?" ucap Karin sambil menangis. "Rin, kita harus gimana? Gue juga takut," jawab Tasya.
Kemudian suara aneh muncul kembali. Kali ini tangisan dan tawa bayi terdengar secara bersamaan, membuat seluruh badan Tasya dan Karin gemetar hebat karena takut. "Tasya, aku gak kuat. Kita balik aja ke desa," ucap Karin. "Iya Rin, gue juga takut. Kita kabur aja ya dari sini." "Tapi Mang Badru bilang kan kita nggak boleh keluar," kata Tasya. "Gue nggak peduli. Kenapa gue harus nahan ketakutan gue cuma buat ngikutin mitos yang nggak jelas?" Mereka beranjak dari tempat mereka duduk dan mencoba membuka pintu rumah pengasingan untuk kembali ke desa. Saat pintu terbuka, kegelapan menyambut mereka. Dalam gelap mereka disambut seseorang yang membelakangi mereka. Tasya mengira kalau itu adalah orang dari desa. Namun tangisan dan tawa itu berasal dari orang itu. Karena takut, Tasya dan Karin berlari dari rumah pengasingan ke arah gerbang desa yang sangat tergesa-gesa. Ini bahasanya agak kacau ya. Oke, kita lanjut. Saat berlari, Karin sempat melihat ke rumah pengasingan. Namun dalam gelap, ia bisa melihat banyak orang dengan mata merah sedang berkumpul mengelilingi rumah pengasingan sambil menatap ke arahnya yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang, Karin dan Tasya mendorong gerbang desa dengan sekuat tenaga hingga gerbang itu terbuka. Mereka lari ke rumah singgah mereka. Keisha yang sedang tidur begitu kaget karena mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Saat Keisha membuka pintu, ternyata ada Tasya dan Karin. "Kalian kenapa? Bukannya kalian di rumah pengasingan?" tanya Tasya. Tanya Keisha maksudnya. Sambil menangis dan wajah ketakutan, Tasya menjawab, "Gue mau pulang. Gue gak mau di sini lagi. Tempat ini nakutin." "Iya Kei, banyak hal aneh, banyak makhluk aneh. Gue gak mau di sini," ucap Karin sambil menangis. Keisha tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar lari ketakutan. Di pagi harinya Keisha terbangun karena keramaian yang ada di luar rumah. Saat terbangun, Karin dan Tasya sudah tidak ada di sampingnya. Keisha pun keluar untuk melihat keramaian. Ternyata warga kampung sedang berkumpul. Keisha pun mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas masalah gerbang yang terbuka entah sejak kapan. Para warga khawatir gerbang terbuka sejak malam. Kebetulan ada Bik Siti di sana. Keisha memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bik Siti berusaha menjelaskan sesuatu yang membuat warga desa panik. "Seseorang ngebuka gerbang itu sejak semalam dan ngebuat warga desa panik," ucap Bik Siti. Keisha langsung sadar. Sepertinya itu ulah Karin dan Tasya tadi malam. Namun Keisha tidak memberitahu Bik Siti apa yang terjadi. "Tapi Bik, gak ada hewan buas yang masuk ke pemukiman kan?" tanya Keisha. "Kita nggak khawatirin hewan buas, Keisha. Ada sesuatu yang lebih dari itu," ucap Bik Siti. Maksudnya apa, Bi?" tanya Keisha. Bik Siti terlihat sangat sulit untuk membicarakan hal itu. "Keisha, kayaknya kamu dan teman-teman harus kembali ke kota. Bibi khawatir ada hal yang buruk akan terjadi," ucap Bik Siti. "Hal yang buruk, Bi?" ucap Keisha. "Udah, sekarang kita jemput teman-teman kamu di rumah pengasingan," pinta Bik Siti. Keisha dan Bik Siti berjalan melewati warga desa. Bik Siti meminta izin pada Mang Badru untuk menjemput Karin dan Tasya yang ada di rumah pengasingan. Sepanjang jalan Bik Siti terlihat sangat cemas dan panik. Sesampainya di rumah pengasingan, Bik Siti dibuat bingung karena Tasya dan Karin tidak ada di sana.
Mbak Siti terlihat panik. Keisha juga bertanya-tanya kemana kedua temannya itu. Apa mungkin mereka kembali ke kota tanpa sepengetahuan Keisha? "Kita kembali ke desa, mereka kayaknya menghilang," ucap Mbak Siti. "Tapi Bi, mungkin saja mereka pergi ke suatu tempat," ujar Keisha. "Keisha, mereka nggak akan bisa kemana-mana tanpa bantuan orang desa," ucap Mbak Siti. Mereka kembali ke desa. Terlihat warga desa masih berkumpul di depan gerbang, membahas tentang gerbang yang terbuka semalam. Keisha bingung mengapa hal seperti itu sangat dipermasalahkan. Mbak Siti berbicara pada Mang Badru bahwa Karin dan Tasya menghilang. Mang Badru langsung panik. Keisha sangat yakin kalau kedua temannya hanya sedang bersembunyi atau mereka meninggalkan tempat ini. Mang Badru meminta bantuan beberapa orang untuk melakukan pencarian. Namun Keisha memberitahu Mbak Siti untuk tidak perlu khawatir, karena Keisha yakin Karin dan Tasya hanya sedang bersembunyi. Namun Mbak Siti mengatakan bahwa ia yakin kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan. Keisha sedikit kaget karena Mbak Siti katakan adalah sebuah kebenaran. "Memangnya apa yang terjadi kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan itu, Bi?" tanya Keisha. "Keisha, belum waktunya Bibi bilang. Intinya teman kamu dalam bahaya. Atau mungkin mereka sudah... sudahlah. Kita berdoa saja yang terbaik. Semoga mereka bisa ditemukan," ucap Mbak Siti. Keisha disuruh Mbak Siti untuk tetap di dalam rumah. Sampai sore tiba, belum ada kabar dari Karin dan Tasya. Tim yang dibentuk Bang Badru sudah kembali dari hutan dengan wajah lesu dan terlihat lelah. Keisha keluar dari rumahnya, di mana masih banyak orang yang berkumpul. Tepat di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang menangis ke suaminya. Wanita itu terlihat sedang hamil besar. Sekilas Keisha mendengar pembicaraan mereka. Semoga saja nggak ada hal buruk yang terjadi. Semoga para iblis hutan itu tidak mengganggu kita. Keisha mendekat ke arah wanita itu dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan wanita itu mencoba menjelaskan pada Keisha. Kegelapan malam itu dikuasai oleh iblis yang menghuni hutan ini. Selama gerbang itu menutup, iblis tidak akan bisa masuk ke desa kami. Tapi jika gerbang dibuka, maka iblis akan mengacaukan mereka, ucap wanita itu. "Bukannya warga bisa menutup kembali gerbangnya, Bu, dan semua masalah selesai?" ucap Keisha. "Menutupnya? Kita nggak tahu berapa banyak iblis yang masuk ke desa ini jika gerbang itu ditutup. Iblis yang berhasil masuk juga akan terjebak di dalam dan akan lebih mudah membawa petaka untuk kami," ucap wanita itu. Tatapan wanita itu menjadi tajam. Perlahan ia mulai tertawa sangat keras. Warga desa teralihkan oleh tawa wanita itu. "Wabah dari kegelapan akan datang menghancurkan kalian semua," teriak wanita itu. Warga desa berusaha menyadarkan wanita itu. Hingga sore hari, Keisha hanya terbaring di kasurnya. Para warga desa juga terlihat sedang berdoa tepat di depan gerbang. Keisha juga merasa bingung. Apa ia harus jujur tentang Tasya dan Karin? Bahwa Keisha sangat yakin bahwa mereka berdua yang membuka gerbang itu malam hari saat mereka kabur. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. "Keisha, Tasya dan Karin hilang. Kita nggak bisa nemuin mereka," ucap Mang Badru. Keisha merasa sangat beban karena menyembunyikan sebuah kebohongan. Akhirnya Keisha berusaha memberitahu Mang Badru apa yang terjadi sebelumnya pada Tasya dan Karin.
Ia menceritakan ke Mang Badru kalau malam tadi Tasya dan Karin kembali ke rumah karena mereka ketakutan. Kesya sangat yakin kalau mereka lah yang membuka gerbang itu di malam hari. Mang Badru begitu kesal mendengar jawaban itu. Mereka tidur di samping Kesya, Mang. Tapi pas bangun mereka udah nggak ada. Oke, itulah cerita lanjutan dari gerbang pembatas dari Mas Bagir Alaidrus ya. Ini panjang sekali ceritanya dan nggak tahu kenapa semakin kesini tata bahasanya kok agak kacau ya. Saya bacanya agak terbata-bata ini, tapi nggak apa-apa lah. Baik, mungkin nanti malam atau besok ya. Ya saya usahakan nanti malam part terakhir dari episode ini, Gerbang Pembatas. Jadi kalian tunggu saja ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.